Jakarta, sebuah daerah khusus di Pulau Jawa ini telah sejak lama menjadi tempat bertemunya budaya dan tradisi dari berbagai penjuru Nusantara. Salah satu budaya yang terlihat di Jakarta adalah budaya mengunyah pinang dari Papua. Mengunyah pinang telah menjadi budaya masyarakat Papua yang dilakukan secara turun-temurun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dahulu hanya masyarakat di daerah pesisir Papua yang mengenal budaya ini. Namun, kini budaya mengunyah pinang telah dikenal oleh masyarakat Papua yang tinggal di seluruh penjuru tanah Papua. Tak terkecuali masyarakat Papua yang sedang merantau di ibu kota. Budaya mengunyah pinang sebenarnya tak hanya dilakukan oleh masyarakat dari tanah Papua. Masyarakat dari daerah lain seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara juga mengenal budaya ini. Namun, ada yang berbeda dari budaya mengunyah pinang masyarakat Papua dengan daerah lain. Jika masyarakat di daerah lain umumnya mengunyah buah pinang yang telah dikeringkan, masyarakat Papua mengunyah buah pinang segar tanpa dikeringkan. Selain itu, di daerah lain, umumnya orang yang mengunyah pinang adalah mereka yang telah lanjut usia. Namun, di Papua, mengunyah pinang lazim dilakukan oleh masyarakat dari berbagai generasi, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Sudah lama sih taunya. Tidak ada yang ajar juga, makan sendiri aja. Saya sudah makan pinang dari sejak SMA. Kayaknya lebih ke ketagihan saja sih. Ketagihan terus kayak dia punya khasiat tersendiri begitu. Kalau habis makan makanan seperti nasi, itu harus ada pencuci mulut seperti pinang. Bagi masyarakat Papua, mengunyah pinang menjadi rutinitas sehari-hari. Umumnya, masyarakat Papua menikmati buah pinang dipadukan dengan kapur dan batang sirih sebagai pencuci mulut, karena sensasi tersendiri dari perpaduan rasa yang dihasilkan.
Mereka biasa mengunyah buah pinang dengan kapur yang diolah dari cangkang kerang untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Selain kapur, buah pinang juga dinikmati bersama dengan batang sirih sebagai penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Kombinasi rasa manis, keasaman, seperti rasa pasta gigi, inilah yang dicari dari sensasi mengunyah pinang. Saat mengunyah buah pinang, ada beberapa kebiasaan yang dilakukan masyarakat Papua. Awalnya, buah pinang dikupas dengan menggunakan gigi. Kemudian, isi buah dikunyah hingga hancur. Biasanya, buah pinang yang baik akan menghasilkan cairan kental saat dikunyah, sedangkan yang kurang baik akan menghasilkan cairan yang lebih cair. Setelah itu, batang sirih dicelupkan pada bubuk kapur dan dikunyah bersama dengan pinang. Hasil dari kombinasi ini adalah cairan kental berwarna merah yang biasanya diludahkan. Selain sebagai pencuci mulut, mengunyah pinang juga dipercaya membawa berbagai manfaat kesehatan. Mengunyah pinang dipercaya dapat menguatkan gigi dan gusi. Oleh karena itu, tak heran banyak masyarakat Papua yang telah lanjut usia memiliki gigi yang masih utuh. Selain itu, mengunyah pinang juga dipercaya dapat mencegah gangguan pencernaan. Namun, penikmat buah pinang juga harus memperhatikan batas wajar termasuk saat mengunyah pinang. Karena segala sesuatu yang berlebihan akan membawa dampak negatif bagi kesehatan. Selain itu, penikmat buah pinang juga perlu memperhatikan kebersihan gigi dan mulut dengan menggosok gigi, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang ludah pinang sembarangan pasca mengunyah pinang. Di samping rasa dan manfaat kesehatannya, mengunyah pinang juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan bagi masyarakat Papua. Makna tersebut muncul karena buah pinang sering menjadi suguhan sehari-hari ketika sedang berkumpul dan bercengkrama maupun menjadi oleh-oleh sanak saudara. Selain itu, saat ada perhelatan besar seperti pernikahan atau kematian, pinang menjadi suguhan yang wajib disediakan oleh tuan rumah penyelenggara acara bagi para tamu yang hadir. Lebih ke ini sih, misalnya ada acara-acara keluarga, lebih mempererat ini hubungan persaudaraan gitu.
Karena biasanya kalau kita di Papua seperti ada acara begitu, biasanya disediakan pinang sih. Mengingat pentingnya makna Mungnya Pinang bagi masyarakat Papua, mereka tak bisa meninggalkan budaya ini begitu saja. Bahkan saat mereka merantau keluar tanah Papua. Salah satunya ke Jakarta. Namun tak mudah untuk mempertahankan budaya Mungnya Pinang di Jakarta. Karena pohon pinang tak banyak dibudidayakan di luar Papua. Selain itu, menemukan buah pinang yang memiliki rasa yang khas seperti buah pinang Papua juga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat Papua yang merantau di Jakarta untuk merawat budaya dan menikmati sensasi rasa mengunyah pinang. Iya, karena dulu saya kuliah di sini dari 2018, kan saya baru tahu tempat ini dari 2023. Jadi sering orang tua di Papua sering kirim, iya. Jadi pas sudah ada pinang, pas tahu tempatnya di sini, tidak terlalu repot sih untuk harus hubungi orang tua dari Papua kirim. Jadi sudah bisa membantu kita juga dengan makan pinang langsung datang ke tempatnya begitu. Lebih jangkauannya dekat lah. Tahunnya dari 2023. Tapi waktu itu tempatnya masih di kontrakan, masih di jalan Jalan Keramat ya kalau nggak salah. Kalau saya sejauh ini mungkin kalau pinang yang di Papua mungkin ada beberapa yang biasanya kita makan lebih kental. Kalau di sini juga berapa kali sih saya beli, tapi ada yang kurang bagus, ada yang ini. Tapi kalau menurut saya sama ini sih, sama intinya enak. Kalau menurut saya harga di Papua sih biasanya ada yang 5.000, 10.000 itu sudah setumpuk besar. Kalau di sini 20. Jadi ada perbedaan sih. Kita tetap menjaga budaya kita, tetapi kita makan pinang juga harus bisa, kalau bisa menjaga lingkungan, jangan membuang ludah pinang sembarangan ya. Kalau bisa kita makan tapi buang pada tempatnya begitu. Mengetahui berbagai keluh kesah penikmat buah pinang, Faris mencoba membantu rekan-rekan kerja dan kenalannya dari Papua untuk menikmati buah pinang Papua di Jakarta. Jadi saya merantau ke Jakarta dulu sekitar tahun 2006. Kemudian setelah itu saya bekerja sama orang Papua. Pertama saya kerja sama orang Raja Ampat waktu itu. Nah setelah itu terus berkembang terus sampai saat ini pun masih tetap saya sama orang Raja Ampat gitu ya. Nah kemudian sementara perjalanan kita sering menemukan pinang ini, pinang Papua. Jadi masyarakat Papua sering bawa pinang, dari sini mereka kehabisan. Gitu, sering suruh saya untuk cari pinang, cari kampur, cari sirih begitu toh. Nah, cuman di sini kan sirihnya berbeda. Kalau mereka di sana kan masyarakat pakai sirih buah. Kalau di sini kan kita pakai sirih daun begitu. Jadi agak sulit. Nah, makanya kita cari-cari susah. Sering kali terjadi seperti itu. Nah, akhirnya saya 2012 ada ide untuk jualan pinang gitu, karena masyarakat di Jakarta ini kan banyak ya, yang tiap hari bolak-balik ada acara pemerintah, kemudian ada yang sekolah, ada yang bekerja di Jakarta juga, ternyata banyak gitu. Akhirnya mulai ada ide sekitar tahun 2012, saya ambil bibit sirih dari Raja Ampat. Jadi awalnya saya itu dulu budidaya dulu. Budidaya sirih. Nah, tadinya kalau sirih ini sudah panen, baru kita mau bisnis pinang Papua ini. Nah, saya coba di Jakarta tahun 2012 ke atas ya. Kalau nggak salah 2016 begitu. Saya coba tanam sirih, ternyata tidak jadi. Tidak berbuah, tetapi sirihnya tumbuh subur gitu bagus. Nah, cuma dia tidak berbuah. Akhirnya saya coba di budidaya di kampung. Nah, ternyata berhasil berbuah, tetapi sekali panen, 2 kali panen dia mati. Sampai sekarang saya masih belum dapat
metode yang tepat begitu ya. Berbagai tanah kita coba selama kurang lebih 7 tahun kita coba, dan kebetulan tahun lalu kita sudah ketemu metodenya. Jadi sekarang ada beberapa pohon yang hidup, berbuah, dan belum mati begitu. Makanya kami sekarang memperbanyak budidaya sirih juga. Nah kemudian pinangnya juga kami budidaya juga. Kalau pinang dari Jayapura, kalau sirih dari Raja Ampat. Jadi intinya kedepannya kita mau si bahan-bahannya ini semua dari Jawa begitu. Karena kan dari Papua ongkosnya begitu mahal begitu ya, dan agak sulit juga gitu ya. Saat memulai usahanya, Faris menjual buah pinang yang ia peroleh dari Sorong, Papua Barat. Namun, biaya distribusi yang relatif tinggi membuatnya kesulitan untuk memberikan harga yang relatif terjangkau bagi pembeli. Seiring berjalannya waktu, ia pun mencoba menjual buah pinang yang dibudidayakan oleh petani lokal di Jakarta. Namun, tak banyak buah pinang di Jakarta yang memenuhi kualitas dan standar rasa yang diinginkan oleh pelanggannya yang rata-rata adalah orang Papua. Faris pun mencoba membudidayakan pinang Papua untuk mengatasi masalah biaya distribusi dan mempertahankan rasa khas Papua untuk memberikan kualitas buah pinang yang sesuai dengan selera pelanggan dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, akhirnya kita mulai usaha ini dari 2021, Mbak. 2021 saya mulai. Waktu itu memang budidaya sirih kita belum berhasil ya. Akhirnya kita coba ambil sirih dari Papua. Nah, coba ambil sirih Papua, kita jualan pinang di Pasar Baru waktu itu, terus di hotel-hotel juga yang memang spotnya orang Papua gitu ya. Waktu itu lumayan ada progres gitu ya. Nah 2021 itu akhirnya kebetulan kita punya pekerjaan juga waktu itu udah kolaps ya gitu karena corona juga ya. Akhirnya kita fokus jualan pinang. Awalnya saya dari rumah, dari kos-kosan gitu awalnya ya. Akhirnya lama-kelamaan mulai berkembang, mulai rame, terus online juga ada, kita masuk di Gojek juga, kemudian di restoran Papua kita kerjasama juga, ada 3 restoran Papua, gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang kita fokus di sirih pinang Papua ya. Kalau saat ini sirih dari Papua, kemudian kapur dari Papua juga, yang dari sini itu hanya pinang aja, tapi itu pun bukan budidaya. Jadi kita nyari di perkampungan, di warga-warga begitu ya. Kan di sini masih banyak juga pinang. Karena kan di sini pun dulu makan pinang juga sama. Cuman kalau di Pulau Jawa ini kan sudah terhenti dari generasi nenek moyang kita dulu ya. Tapi kalau Papua kan terus regenerasi begitu. Nah jadi untuk sementara kami ambil di perkampungan. Cuman dia pinangnya itu pinang lokal gitu, berbeda sama Papua kan dia lebih kecil, dalamnya juga lebih bagus juga gitu ya. Tapi kita sortir beberapa kali, artinya mencari spek yang betul-betul hampir sama dengan yang masyarakat Papua mau begitu. Nah cuman kami pun masih budidaya juga gitu ya. Kemungkinan sekitar 2 tahun lagi sudah mulai panen begitu. Jadi nanti kedepannya pinang Papua di sini hasilnya budidaya pinang Papua dan sirih di Jakarta, di Sukabumi. Kalau konsumen sih 90% orang Papua ya. Orang Papua, kemudian yang bermukim di sini sebagian juga ya, tapi paling banyak sih yang keluar masuk Jakarta. Mungkin yang dinas tiap minggu, tiap hari gitu ya, keluar masuk ke sini perjalanan dinas, kemudian mungkin liburan, mungkin kerja juga begitu ya. Terus sebagian besar 10% itu dari NTT sama Ambon. Jadi tidak terlalu banyak sih yang lain, lebih banyaknya sih Papua begitu. Khusus memang Papua. Kalau untuk orang Jawa sini nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Cuman paling beli pinangnya aja untuk jamu gitu, untuk herbal gitu. Sebatas itu aja. Jadi sebagian besar konsumennya dari Papua. Budaya makan pinang itu sangat bagus ya. Sehat juga bagi tubuh kita ya. Kemudian buat kesehatan mulut, gigi, banyak sekali
manfaatnya gitu. Nah kemudian bagusnya dari masyarakat timur ini, Papua ini, mereka betul-betul menjaga budidaya ini terus-menerus gitu Mbak. Bahkan sampai anak-anak kecil pun yang masih sekolah sudah makan pinang. Begitu. Kalau di Jawa kan sudah hampir punah gitu ya. Makanya saya pun suka coba-coba makan pinang juga gitu ya, dimakan terus direbus juga, bahkan kita sempat bikin jus pinang juga. Gitu. Makanya orang Papua ini budaya makan pinang itu kan sudah kuat ya tradisi ya. Jadi kemana-mana tuh mereka harus bawa pinang. Nah, makanya kita hadir di Jakarta untuk menjawab keresahan masyarakat Papua. Karena banyak orang yang bawa hanya untuk persiapan 1 hari, 2 hari, seminggu gitu ya. Sementara kalau sudah habis kan mereka bingung mau cari kemana. Sementara di sini sirihnya tidak ada gitu. Bawa dari Papua juga kan repot lagi gitu. Akhirnya kita hadir di sini, Pak. Kini, toko sirih Pinang Papua yang terletak di daerah Senen, Jakarta Pusat ini telah dikenal luas oleh penikmat buah pinang. Sirih Pinang Papua menjadi tujuan para penikmat buah pinang yang merindukan rasa pinang Papua di Jakarta. Nah, jadi kemungkinan untuk kedepannya kalau budidaya kita udah berhasil, mungkin kita mau memperbanyak outlet. Kemudian juga di Jogja kan spotnya orang Papua banyak ya, banyak orang kuliah Papua di sana gitu. Mungkin kami mau ke Jogja juga gitu nanti. Artinya ke beberapa kota di Pulau Jawa yang memang banyak masyarakat Papuanya begitu.